أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kaffatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, Allah yang maha terpuji, yang patut kita puji. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia, nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat, memasuki hari pertama di bulan Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dapat menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menunaikan kewajiban sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang akhlak dan ibadahnya patut kita contoh, karena dengan mencontoh akhlak beliau samalah artinya kita mengikuti ajaran Al-Quran, karena akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran, yaitu baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat
kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, dan mendapatkan keselamatan di hari kiamat, juga mendapatkan keselamatan ketika kita melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf, juz 9 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah dalam ayat ini, dan seandainya penduduk suatu negeri atau penduduk suatu daerah atau penduduk suatu kota atau penduduk suatu kampung amanu wattaqau, mereka semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, yakni membuktikan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah. Maka dalam ayat ini Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka niscaya tentu kami, kata Allah, benar-benar akan membukakan limpahan pintu-pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Dari langit Allah turunkan keberkahan, dari bumi Allah keluarkan keberkahan untuk penduduk suatu negeri yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan munkarat, tidak melakukan perbuatan zalim, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan akan berlimpah kepada penduduk negeri itu. Namun di penghujung ayat ini Allah menegaskan, Allah memberitahukan kepada kita, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, mereka mengingkari ayat-ayat kami, mereka melanggar larangan-larangan kami. Apa yang kami larang mereka langgar. Perbuatan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan munkarat mereka lakukan, padahal semuanya itu kami larang, kata Allah. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka, maka kami datangkan gempa kepada mereka, kami datangkan malapetaka kepada mereka, baik berupa gempa, berupa longsor, atau badai tsunami, atau puting beliung dan lain sebagainya. Bagi Allah sangat mudah untuk menurunkan azabnya kepada penduduk negeri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan siksa kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, ayat ini adalah merupakan peringatan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, apabila kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak berani melanggar larangan-larangan Allah, tidak berbuat durhaka kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak berbuat munkar kepada Allah, takut akan azab Allah, maka Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Namun sebaliknya, apabila kita berbuat durhaka kepada Allah, apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang dimurkai oleh Allah kita lakukan, seperti melakukan perbuatan maksiat, perbuatan zina, perbuatan prostitusi dan lain sebagainya, termasuk perbuatan zalim, kemunkaran dibiarkan, dan tidak ada seorang pun orang yang beriman yang mempunyai kepedulian untuk mencegah kemunkaran tersebut, untuk mencegah kezaliman tersebut, maka ini dapat mengakibatkan turunnya azab Allah. Apabila azab Allah telah turun, maka orang-orang yang tidak berbuat dosa pun, orang-orang yang tidak berbuat zalim pun,
orang-orang yang tidak berbuat salah pun akan terkena imbasnya. Diibaratkan seperti 10 orang naik kapal laut, kemudian salah satu dari 10 orang tersebut membolongi kapal laut tersebut dengan kampak, maka bolonglah itu kapal step by step, kolilan pak kolilan, lama kelamaan akhirnya air laut sedikit-sedikit masuk ke dalam kapal, lama kelamaan akhirnya kapal itu tenggelam dan seluruh orang-orang yang ada dalam kapal itu ikut tenggelam pula. Padahal yang melakukan kesalahan cuma 1 orang, yaitu membolongi kapal dengan tampaknya. Demikianlah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita harus mempunyai kepedulian untuk tidak membiarkan perbuatan dosa, untuk tidak membiarkan perbuatan zalim, untuk tidak membiarkan perbuatan munkar. Karena apabila kita cuek-cuek saja, tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian, masa bodoh. Apakah kejoliman, kemunkaran, perbuatan dosa merajalela dibiarkan masa bodoh? Yang penting saya tidak melakukan. Orang yang bersikap seperti ini, maka sikapnya itu dapat mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menurunkan azabnya, orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Para kiai pun, para ulama pun, orang-orang yang sering berzikir pun akan terkena imbasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 8, yaitu surah Al-Anfal juz 9 ayat 25. Allah telah memberikan peringatan kepada kita, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah dalam ayat ini, takutlah kalian akan malapetaka, akan azab, akan siksaan, di mana siksaan tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Azab tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat munkar saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat durhaka saja. Akan tetapi yang tidak berbuat dosa pun akan terkena azab itu, akan kebagian imbasnya, yaitu apabila mereka membiarkan kejoliman, membiarkan kedurhakaan, membiarkan kemunkaran di tengah-tengah masyarakat. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah azabnya sangat amat keras. Apabila Allah hendak menurunkan azabnya kepada penduduk bumi, kapanpun bisa, sangat mudah bagi Allah, tidak perlu menunggu waktu lama. Dalam hitungan detik, kata Allah, kun fayakun, jadilah gempa, maka akan terjadi gempa itu dimanapun. Maka yuk kita jangan sampai perbuatan-perbuatan dosa kita biarkan, karena perbuatan dosa yang merajalela di tengah-tengah masyarakat dan kita membiarkannya, itu akan menyebabkan turunnya azab Allah. Tidak mungkin Allah ujug-ujug sekonyong-konyong menurunkan gempa bumi, azab dan sebagainya kalau tanpa penyebab. Pasti ada penyebabnya. Mungkin di tempat itu ada perbuatan maksiat yang dibiarkan oleh para kiai, oleh para ulama. Maka oleh karena itu, hai para ulama, jangan kalian tenang-tenang beribadah, tapi kalian juga harus punya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Apabila kita melihat kemunkaran, maka kita diperintahkan oleh Nabi agar kita mencegahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita, dengan wewenang kita. Ini adalah tugasnya aparat pemerintahan. Dan apabila kita tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah kemunkaran tersebut, untuk mencegah kejoliman tersebut, untuk mencegah perbuatan dosa tersebut dengan kekuasaan, maka cegahlah dengan nasihat, dengan lisan. Sampaikan bahwa itu mengundang turunnya azab Allah, sampaikan kepada mereka. Dan apabila kita tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah kemunkaran dengan lisan kita, maka di dalam hati kita benci terhadap perbuatan dosa, hati kita benci terhadap perbuatan maksiat, hati kita membenci terhadap perbuatan zalim atau terhadap perbuatan munkar yang dimurkai oleh Allah. Manakala seorang mukmin di dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa benci terhadap kejoliman, tidak ada rasa benci terhadap kemunkaran, tidak ada rasa benci terhadap perbuatan dosa, maka orang mukmin yang seperti ini perlu dipertanyakan keimanannya. Apakah di hatinya masih ada iman?
atau jangan-jangan imannya sudah keropos, imannya sudah rusak, imannya sudah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Karena membiarkan kejoliman adalah kejoliman. Maka jangan sekali-kali kita sebagai orang-orang yang beriman membiarkan kejoliman, membiarkan kemunkaran, membiarkan kemaksiatan merajalela di tengah-tengah masyarakat. Kita wajib bersatu untuk mencegah kemunkaran. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 104. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat manusia yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memerintahkan untuk berbuat baik, mencegah dari perbuatan munkar, dari perbuatan dosa, dari perbuatan zalim. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersikap apatisme, bersikap masa bodoh terhadap kemunkaran, kejoliman, kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat kita, selain dapat mengundang turunnya malapetaka, juga doa-doa kita oleh Allah akan ditolak, tidak akan didengar. Walaupun kita minta selamat, tetap Allah menurunkan azab. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wallazi nafsi biadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikunallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Artinya, dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, kalian semuanya hai orang-orang yang beriman harus benar-benar mau mencegah kemunkaran. Kalian semuanya hai orang-orang yang beriman harus mau mencegah kejoliman, mencegah kemaksiatan jangan sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, memerintahkan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Atau kalau kamu tidak melakukan ini, membiarkan kejoliman, kemunkaran, kemaksiatan merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka pasti Allah akan menurunkan azabnya kepada kamu. Allah pasti akan menurunkan malapetaka kepada kamu, menurunkan siksaannya kepadamu. Di saat itu kamu berdoa, doa kamu pun tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kamu akan dicuekin oleh Allah karena kamu cuek, tidak punya kepedulian mencegah kemunkaran dan kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.